Halo, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi, yaitu keseimbangan pasar. Di sini, kita akan memahami bagaimana permintaan dan penawaran akan bertemu sehingga membentuk harga keseimbangan yang efisien di pasar. Maka, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keseimbangan pasar. Langsung saja, mari kita mulai pada konsep pertama kita mengenai permintaan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa sih itu yang dinamakan dengan permintaan itu? Kita akan bahas ya teman-teman. Jadi permintaan adalah konsep mengenai jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta atau dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Namun, agar permintaan benar-benar terjadi, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Kita tahu bahwa permintaan hanya terjadi jika seseorang ingin, mampu, dan juga bersedia membeli suatu barang. Namun, agar permintaan benar-benar terjadi, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat permintaan yang pertama adalah keinginan membeli atau willingness to buy. Adalah kegiatan konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa di masa mendatang. Dan yang kedua adalah kemampuan membeli atau ability to buy adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa yang harus didukung oleh daya beli atau kemampuan finansial yang memadai. Nah, selanjutnya, mari kita bahas apa saja faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya permintaan konsumen di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 6. Untuk faktor yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Lalu untuk faktor kedua, harga barang lain yang terkait. Faktor ketiga, tingkat pendapatan pembeli. Faktor keempat, selera atau kebiasaan. Faktor kelima, perkiraan harga di masa yang akan datang. Dan faktor keenam adalah jumlah dari penduduk. Sekarang, mari kita lihat sisi yang berlawanan, yaitu penawaran. Nah, kalau teman-teman udah belajar dari permintaan, teman-teman tahu nggak sih dari konsep penawaran itu? Jadi, kita akan masuk ke dalam konsep penawaran. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman, penawaran adalah jumlah yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Ketika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan juga akan menurun. Namun, tahukah kamu bahwa besar kecilnya penawaran tidak hanya dipengaruhi oleh harga saja? Ada beberapa faktor lain juga mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di pasar. Untuk faktor yang pertama adalah harga dari barang itu sendiri. Lalu, untuk faktor yang kedua adalah harga barang-barang lain yang terkait. Lalu selanjutnya, untuk faktor yang ketiga adalah faktor biaya produksi. Lalu untuk faktor yang keempat adalah tingkat teknologi produksi. Dan untuk faktor yang terakhir yaitu tujuan dari perusahaan.
dalam pengetahuan kita mengenai konsep keseimbangan pasar yang sudah kita bahas tadi, mari kita menganalisis satu soal. Keseimbangan pasar yang mengenai contoh kasus. Permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan Hi sama dengan 60 dikurangi 10P. Dan penawaran barang ditunjukkan dengan persamaan Hi sama dengan 5P ditambah 15, di mana Hi adalah jumlah barang dan P adalah harga. Lalu untuk pertanyaannya, buatlah A skedul keseimbangan atau equilibrium, dan yang B gambarkan kurva keseimbangan permintaan dan juga penawaran barang tersebut. Nah teman-teman, dari soal di atas, teman-teman kira-kira bisa jawab nggak ya? Atau mungkin, yuk kita bahas satu persatu penyelesaian. Mari kita membahas yang pertama, A, yaitu skedul keseimbangan atau juga bisa disebut dengan equilibrium. Nah, jadi teman-teman, dari soal keseimbangan tadi antara Hi-D dan juga Hi-S, kita masukkan rumus dari harga P2, P3, dan juga P4. Nah, setelah kita memasukkan rumus tadi, kita sudah menemukan jawabannya yang akan kita tulis pada tabel selanjutnya. Lalu kita akan masuk untuk menyelesaikan soal yang B. Kita akan membuat kurva keseimbangan permintaan dan juga penawaran. Jadi kalau kita ingin membuat kurva, kita harus menyiapkan dua sumbu, yaitu sumbu vertikal yang bisa kita sebut dengan sumbu tegak, lalu sumbu horizontal yang biasa kita sebut dengan mendatar. Pada kurva ini yaitu tegak adalah P atau price dan mendatar Hi atau quantity. Untuk membuat kurva permintaan, kita akan mulai dengan sumbu dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk kurva permintaan sendiri, kita akan menandai dengan tanda D, dan untuk kurva penawaran, kita akan tandai dengan Hi. Sedangkan untuk membuat kurva penawaran, kita akan mulai dengan sumbu dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu untuk selanjutnya, setelah kita membuat kurva permintaan dan juga kurva penawaran, kita akan menggabungkannya dan membuat kurva keseimbangan pasar. Jadi, kurva keseimbangan adalah penggabungan antara kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan keseimbangan pasar. Nah teman-teman, berdasarkan dari tabel yang udah kita buat dan isi pada jawaban yang nomor A, kita akan memasukkan untuk penjelasan keseimbangan pasar. Berdasarkan tabel yang sudah kita buat pada jawaban A mengenai permintaan dan juga penawaran, kita akan masukkan pada P2 yaitu Hi-D sama dengan 40 dan Hi-S adalah 25. Maka 40 dikurangi 25 adalah 15. Lalu pada P3 ada Hi-D sama dengan 30, Hi-S sama dengan 30. Jadi Hi-D sama dengan Hi-S. Lalu untuk P4 ada Hi-D sama dengan 20, Hi-S 35, maka 35 dikurangi 20 adalah 15. Jadi harga keseimbangan ada di P3 dan jumlah keseimbangan ada di Hi sama dengan 30. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang keseimbangan pasar. Apakah teman-teman sudah paham? Semoga paham ya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Goodbye and see you. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Goodbye.